Ini tuh lagi mode survival. Akila udah tahu semua. Gue harus cepet beresin ini semua. Harusnya lu balikin ke rumahnya. Kayaknya dia pingsan, Tante. Trailer episode 357 diawali dengan kepanikan besar saat Fata tiba-tiba jatuh pingsan. Ole yang sedari tadi terus bersamanya jelas langsung panik dan tegang. Apalagi Tante Amanda yang melihat putranya terkapar lemah di lantai rumah tanpa daya. Untungnya ya, tubuh Ole cukup kuat guys untuk segera mengangkat Fata ke sofa. Sementara Amanda dengan tangan gemeter langsung menghubungi Jordan supaya cepat datang. Dalam cuplikan ini masih belum terlihat datang dokter keluarga ya guys, ataupun adanya alat infusan terpasang di lengannya Fata. Padahal kan kondisi Fata memerlukan gizi tambahan karena dengan beratnya beban pikiran beberapa hari ini, Fata bukan hanya kurang tidur tapi juga jadi males makan. Namun meskipun gak ada perawatan, seenggaknya nih Fata udah dipindahkan ke dalam kamarnya. Entahlah apakah Ole yang menggendongnya lagi. Yang jelas dengan setia Ole tetap berjaga di dekatnya. Sebagai sahabatan dari sejak lama, sebenarnya Ole paling paham guys kalau masalah terbesar Fata itu ada di pikiran Fata sendiri. Karena jika Fata merasa nggak mampu menyelesaikan luka dan beban yang dihadapi, akhirnya pelarian Fata justru selalu sibuk menyelesaikan masalah orang lain. Seakan ya dengan membantu orang lain, Fata bisa merasa sedikit lega karena seenggaknya orang lain gak perlu merasakan sesakit dirinya yang selama ini seperti gak ada yang bisa membantunya. Makanya kepulangan Ole ke Indonesia kali ini emang jadi sangat berguna ya. Bukan cuma soal menjalankan misi penting dari Pak Ares, tapi juga Ole bisa jadi orang yang nemenin Fata agar tetap waras. Ole akan siap jadi pendengar, jadi teman berjaga, dan jadi sosok yang sesekali mengingatkan supaya Fata gak makin tenggelam dalam kekacauan pikirannya sendiri. Namun nih, di tengah kondisi Fata yang begitu lemah, muncul pertanyaan besar ya. Apakah nantinya bakal ada adegan Fata mengigau sambil menyebut nama seseorang? Karena rasanya bahkan saat tidur pun pikiran Fata tetap enggak benar-benar tenang. Kalau sampai itu terjadi, kira-kira nama siapakah yang akan keluar dari mulut Fata? Apakah masih nama Akila, sosok yang semingguan ini sudah kembali jadi pusat emosinya, atau justru malah nama Zara? Beralih ke Harry ya guys, baru aja mengantarkan Om Michael dan Tante Mayang pulang ke rumah mereka. Sebelum Harry pamitan, keduanya menitipkan harapan besar supaya nantinya Harry bisa membawa Akila pulang ke rumah secepat mungkin. Mereka pun jelas mengizinkan agar nantinya Harry melacak HP Akila demi tahu keberadaannya sekarang. Karena itu Harry langsung pulang dengan buru-buru dan perasaan yang makin tegang. Apalagi kan sejak tadi terus mencoba menelpon Adit namun gak pernah mendapatkan jawaban. Dengan kecerdasannya sih Harry pasti bisa menganalisa kalau Akila yang emang sengaja memerintahkan Adit untuk jangan menerima sambungan telepon dari mereka yang berkaitan dengan fakta itu, terutama darinya. Di perjalanan itu pas bersamaan Kak Lena menelpon Harry untuk menanyakan kondisi Akila. Tapi sebagai kakak ya, sebenarnya yang lebih dikhawatirkan justru keadaan Harry sendiri. Karena sejak kejadian di hari launching itu, Harry bukan hanya kurang tidur, namun juga semangat hidupnya terasa makin kacau. Namun seperti biasa, Kak Lena gak banyak ikut campur guys. Dia cuma mengingatkan agar Harry untuk sabar dan memberikan ruang pada Akila. Nasihat yang sebenarnya juga udah pernah disampaikan ya sebelumnya. Selebihnya Kak Lena hanya berharap semuanya bisa kembali normal. Walaupun Kak Lena sendiri tahu itu nggak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Masalahnya masih ada beberapa hal yang sebenarnya cukup penting untuk mereka selesaikan, terutama tentang Haruna. Begitu sampai ke rumah, Harry langsung melakukan pelacakan. Untuk sementara Harry harus mengabaikan fakta kalau tadi Akila sudah sempat membocorkan identitasnya di hadapan Ole dan juga Adit. Karena sekarang yang paling penting buat Harry cuma satu, menemukan Akila secepat mungkin. Karena Harry ingin menemui Akila lagi, membujuknya lagi, menerima semua kemarahannya lagi, asalkan pada akhirnya Akila mau pulang ke rumah. Tapi dibalik semua kepanikan itu, ada satu isi pikiran Harry yang terasa jauh lebih berat dan agak membingungkan. Akila udah tahu semuanya, gue harus cepet beresin ini semua. Nah, kalimat itu jelas menyimpan banyak kemungkinan guys. Kenapa atau apa yang begitu penting diberesin secepatnya? Apakah maksudnya berkaitan dengan urusan perusahaan Michael yang sebenarnya belum benar-benar aman walaupun Vindo sudah kabur? Ataukah ini soal Harry yang diam-diam mengatur agar Angelica membeli perusahaan milik Maya? Atau justru yang paling besar, ini semua berkaitan dengan keterlibatan Harry di sistem Kasarius? Karena kan selama ini Harry selalu yakin kalau Akila kelak akan tetap selalu jadi pasangan yang bisa membantunya menjaga sistem itu, sosok yang tetap ada di sampingnya meskipun tahu sisi gelap hidupnya. Nah, kalau sekarang Akila udah tahu semuanya dan memilih menjauh, bukankah itu berarti Harry benar-benar sendirian? Nah, mungkin ya, karena itulah Harry mulai berpikir untuk segera membereskan semuanya, menyelesaikan seluruh urusan dengan Dominic, bahkan kalau perlu keluar dari jeratan itu sebelum semuanya benar-benar menghancurkan hidupnya. Dan pastinya dong gak butuh waktu lama sampai Harry akhirnya mengetahui lokasi Akila. Titik koordinat GPS menunjukkan posisi yang sama dan gak bergerak sama sekali
kali. Nah, dengan GPS yang terus tersambung, Harry langsung melaju menuju lokasi itu. Untuk kali ini harapan terbesar Harry cuma satu guys, semoga sekarang gilirannya yang bisa berada di samping Akila. Seolah ya Harry sedang berpacu dengan siapapun, terutama Fatah. Tapi ironisnya pada akhirnya Harry mungkin kembali kalah, bahkan hanya oleh sosok polos seperti Adit. Beralih ke Akila nih yang sengaja nyewa taksi yang mereka tumpangi buat dipakai seharian, mungkin bahkan sampai masa kaburnya selesai. Jadi bukan sekedar naik taksi biasa, tapi benar-benar dijadikan tempat buat muter tanpa tujuan yang jelas. Tarifnya pasti terus jalan, tapi buat Akila itu nggak masalah guys. Yang penting merasa aman, nyaman, dan ditemanin abang taksi yang nggak ribet, nggak kepo, juga nggak banyak omong. Tapi ironisnya yang bikin perjalanan itu terasa jauh lebih ringan justru karena adanya Adit. Dengan riwayat hubungan mereka yang selama ini kayak Tom and Jerry, siapa sangka ya mereka malah jadi teman senasib yang bisa saling nenangin dengan cara yang paling aneh. Walaupun cuma lewat debat-debat kecil yang receh, Akila perlahan jadi terasa hidup lagi, lebih santai, lebih lepas. Kemarahannya pada dunia pun mulai menghilang karena pikirannya nggak terus dipaksa fokus ke semua masalah yang tadi bikin dia meledak. Sampai akhirnya nih Akila baru sadar kalau dirinya bener-bener lapar guys. Setelah seminggu terakhir tiap makan selalu diurusin Fatah dan Tante Rita, rasanya ya Akila cuma makan demi enggak bikin mereka khawatir, sekedar nurut jadwal makan aja tapi pikiran kosong. Nah kali ini beda, Akila makan dengan lahap, benar-benar menikmati tiap suapan. Seolah makanan sesederhana nasi tanpa kuah pun terasa enak banget buatnya. Bahkan entah itu sudah piring kedua atau masih belum nambah. Dan jelas ekspresi Adit sampai melongo, kaget banget kayak baru pertama kali lihat Akila makan sekalap itu. Tapi Akila mah santai aja nanggepinya, menurutnya wajar. Akila capek dan lapar habis nguras emosi, ngamuk ke semua orang tadi. Untungnya juga ya kayaknya Adit bawa uang cash guys, cukup banyak mungkin di dompetnya. Karena jelas perjalanan mereka masih belum juga selesai. Hal paling umum nih, setelah makan kenyang hati mulai tenang dan pikiran terasa lebih ringan, rasa ngantuk pun datang. Akila akhirnya minta taksinya tetap parkir di pinggir jalan karena mereka memang belum punya tujuan yang jelas. Akila cuma pengen tidur sebentar dan otomatis Adit harus tetap standby buat jagain. Pastinya ya Adit sendiri nggak pernah nyangka guys hari itu bakal berubah jadi tugas dadakan seaneh ini. Tapi Adit juga nggak mungkin ninggalin Akila sendirian. Masalahnya Adit sendiri bingung harus gimana. Dari tadi HP-nya terus berdering, ada telepon dari Harry, dari Mohan yang nggak berhenti masuk. Tapi Adit nggak berani ngangkat karena Akila udah wanti-wanti supaya jangan kasih tahu siapapun, baik itu pada Harry, Zara, Fatah, Mohan maupun Raisa. Saking bingungnya Adit sampai ngelamun aneh ya, ngebayangin kalau mereka terus keluyuran sampai malam tanpa tujuan, lalu akhirnya balik ke sekolah. Nah di halunya itu tiba-tiba muncul Mohan dengan wajah murka, marah besar sambil nanyain kenapa Adit nggak bawa pulang Akila. Suasananya sampai terasa horor karena Mohan diimajinasi Adit hampir mukul guys. Pastinya dong sebagai sesama alumni 9 ilmu, Adit sangat sering melihat sisi Mohan yang paling menyeramkan, dan itu terjadi tepat dengan jarak cuma berapa senti di depan wajahnya. Ngeri banget. Belum selesai di situ, muncullah Fatah dengan gaya marah soft spoken yang justru lebih mengintimidasi, bahkan langsung mendorongnya hingga jatuh. Walaupun ada bicara Fatah sedikit lebih tenang dari Mohan, tapi Adit sangat tahu jelas Fatah kurang lebih sama menyeramkannya dengan Mohan. Nah lagi-lagi Fatah pun juga menyalahkan Adit kenapa nggak ngembalikan Akila ke rumahnya. Dan yang paling bikin Adit gak kalah ciut nih guys, muncul pula Harry. Walaupun Harry marahnya paling kalem dan cuma nunjukin rasa kecewa, entah kenapa ya kehadirannya malah jadi penyempurna rasa takut Adit sejak tadi. Saking takutnya dengan segala bayangan itu, maka Adit memutuskan seenggaknya memberi kabarlah pada Mohan, Harry, dan Fatah kalau saat itu Akila masih bersamanya dalam keadaan baik-baik aja, kan mumpung Akila sedang tidur. Selain itu Adit pun mengirimkan foto yang lagi tidur tadi di bangku belakang taksi, kayaknya ke nomor HP Vicky. Dan seperti biasa guys, Vicky langsung heboh ngumumin kabar itu ke teman-teman lain dengan gaya cerianya. Sebenarnya pola pikir Vicky memang sederhana dan tulus, apalagi kalau soal teman-teman yang lagi kesusahan. Mereka semua juga sedikit banyak paham ya seberapa kacaunya perasaan Akila sampai memilih kabur dan ingin sendirian. Jadi saat tahu Akila justru bisa tenang sampai tertidur, itu harusnya jadi kabar yang melegakan. Sayangnya nggak semua orang ngerasa begitu. Berisik banget sih. Lagi-lagi Vio yang paling nyorot sendiri, seakan satu suara kecil dari mulut Vicky akan langsung merusak konsen Vio yang sedang belajar. Namun cara Vio menegur Vicky jelas menunjukkan ketidaksukaan dan siap memancing keributan. Seketika rasa kesal Vicky dari kejadian kemarin muncul lagi, padahal kali ini yang dia bahaskan jelas-jelas kondisi salah satu teman mereka. Spontan Vicky nyindir balik, nyuruh Vio cari tempat lain kalau mau suasana yang lebih tenang. Dengan karakter Vio yang belakangan semakin nyebelin, nggak mungkin tinggal diem dong ya. Seolah nasihat dari opung Mohan semalam kayaknya sama sekali nggak masuk ke kepalanya Vio. Justru terlihat makin pengen menghancurkan hubungan pertemanan mereka semua, terutama pada sosok yang masih dianggap nggak pantas jadi saingannya. Teman-teman lain pun otomatis langsung mendekat buat melerai, tapi Vio yang udah berjalan ganas ke arah Vicky jelas kelihatan siap memulai keributan part 2. Bahkan seolah Vio merasa punya hak penuh sebagai pengunjung kafe buat menuntut ketenangan. Apalagi yang dianggap berisik adalah pelayan kafe di sana. Nah sekarang pertanyaannya bakal bagaimana ke reaksi Kak Al dan Kak Yuka, karena sebelumnya kan sebagai owner mereka sudah mewanti-wanti kalau kafe itu mau terus dijadikan base camp, jangan sampai ada keributan lagi di sana.